Selamat berjumpa kembali nih untuk perkuliahan keperawatan maternitas 1. Untuk pertemuan kali ini nih pertemuan pertama kita akan membahas mengenai anatomi dan fisiologi ya untuk organ reproduksi baik perempuan maupun laki-laki. Nanti saya akan jelaskan bagaimana struktur organ perempuan khususnya untuk alat reproduksi, kemudian fungsi-fungsi yang ada di setiap struktur organ reproduksi wanita tersebut, dan berlanjut ke struktur organ reproduksi laki-laki. Baik, Anda bisa melihat di sini. Ini secara umum anatomi reproduksi di internal yang memang berfungsi sebagai alat reproduksi. Artinya alat reproduksi itu reproduktif, artinya itu berarti yang bisa menghasilkan keturunan. Jadi secara umum manusia yaitu wanita itu memang diberikan anugerah untuk diberikan titipan dari yang Maha Pencipta, di mana anak itu bayi itu ada di dalam organ reproduksi wanita, yaitu di dalam rahim. Nah, kita bisa lihat secara umum kalau secara struktur tubuh di sini organnya ya. Kemudian di dalamnya ini terdapat berbagai macam dan bentuk. Kita bisa melihat ini bentuknya sangat, kalau saya katakan ini sangat cantik, luar biasa ya. Allah sudah membuat organ sedemikian rupa, berbagai strukturnya. Nah, body of uterus. Uterus itu adalah rahim. Jadi disinilah inilah rahim di mana tempat janin itu hidup. Ya, janin itu tumbuh dan berkembang di dalam rahim, ya ini rahim. Nah, kemudian manusia itu atau sebelum menjadi janin itu ada ovarium dulu ya. Ovarium itu adalah sel telur yang dihasilkan oleh ovari. Nah, ini ovari atau ovarium. Jadi sel ovarium, sel telur yang menjadi bibit atau benih dari manusia itu sendiri atau janin itu sendiri. Ini dikeluarkan, ovarium itu nanti dikeluarkan dan kemudian nanti dia bertemu dengan sperma ya. Kemudian terjadi fertilisasi, proses pembuahan. Nah, nanti dia kembali ke rahim dan menempel di dalam rahim untuk berkembang biak selanjutnya di sini, melakukan pertumbuhan di sini gitu. Kemudian kita lihat lagi, nah ini fallopian tube atau tuba fallopi yang memang tadi fungsinya menghantarkan ovarium dari ovari ini ya, ovarium ini, atau menghantarkan sel telur yang sudah matang. Kemudian ini fibrae itu adalah seperti yang mencakram atau mengambil ya, seperti tangan yang mengambil ovarium untuk dihantarkan masuk ke dalam tuba fallopi ini. Itu fibrae fungsinya. Nah, kemudian nanti dia ovarium yang tadi sudah matang disimpan di area tuba fallopi untuk dia nunggu di sini. Dia menunggu sperma datang ke dalam rahim, kemudian ya masuk ke dalam vagina, ini vagina ya, kemudian masuk ke dalam sini. Nah, kita lihat struktur luarnya sebelum masuk ke dalam rahim. Ini ada vagina. Vagina ini adalah jalur
reproduksi juga ya. Nanti pada saat bertemunya sel sperma nanti masuk ke dalam sini. Kemudian serviks. Nah, ini serviks ini istilahnya tuh pintu masuk. Serviks itu. Ini ada pintu masuk istilahnya ya. Ini serviks. Jadi dia ditutup, organ dalam itu begitu luar biasanya ya. Kita dibuat seperti ini karena ada jalur-jalur masuk dulu sebelum masuk ke dalam rahim. Jadi kalau istilahnya organ reproduksi wanita ini struktur dalamnya itu sangat-sangat suci karena banyak pintu atau lapisan-lapisan yang menutupi area sampai ke dalam rahim. Di luar juga kan nanti ada struktur luar ya, ada struktur luar yang menutupi. Nah, ini di dalam juga nih struktur dalam ini juga ada pintu masuk dulu sebelum masuk ke dalam rahim. Nah, kemudian di sini ada fundus of uteri. Ini adalah yang paling atas. Jadi istilahnya rahim yang paling atas. Nah, kalau di sini berarti ini fundus uteri, rahim paling atas. Itu disebutnya fundus. Kemudian ada endometrium dan myometrium. Ini adalah otot rahim. Metrium itu otot ya. Jadi kalau endo ini lapisan yang luar, kemudian myometrium ini lapisan yang tengah atau lapisan lebih dalamnya. Jadi nanti janin itu berimplantasi atau nempelnya di lapisan endometrium, lapisan rahim ini. Baik, kita lanjut. Ini eksternal struktur yang tadi saya bilang. Organ wanita itu luar biasa, memang ditutupin berapa lapis ya. Karena ya tadi saking sucinya dan tidak boleh disentuh sembarangan ya, kan intinya itu. Pertama ada mount pubis area paling atas ini. Kemudian nah ini labia yang menutupi area internal tadi. Ini eksternal, paling luar itu labia mayora. Nah, ini ya, kulit yang paling luar. Kemudian ada labia minora. Nah, ini labia minora yang ini nih, lapisan lagi ditutupi kulit atau jaringan yang lebih halus ya, lebih tipis daripada kulit. Jadi ini sebetulnya jaringan otot tapi tipis, labia minora itu. Kemudian selanjutnya ada klitoris di atas sini. Nah, ini prepuce of klitoris, head of klitorisnya yang bagian atas. Yang di sini ini ada head of klitoris di bagian dalam. Kemudian ada istilah vestibula, ini otot juga yang membatasi area klitoris dengan area dalam. Nah, wanita itu ada 3 lubang ya, jadi hati-hati saat Anda nanti ada saya sudah menjelaskan kan ada 3 lubang ya untuk yang di kajian IKD keperawatan dasar kemarin. Ada uretra. Nah, ini yang untuk kalau Anda memasukkan selang kateter. Nah, ini ke dalam sini. Kemudian area vagina ini ya, lubang vagina yang untuk reproduksi, dan terakhir ini yang lubang anus di bawah sini. Kemudian ada kelenjar Bartholin gland atau kelenjar Bartholini. Ini fungsinya untuk mensekresi, jadi mengeluarkan sekresi mukus-mukus area sini supaya area vagina ini tidak kering gitu. Itu ada Bartholin gland. Kemudian ada hymen juga, ini yang lapisan lebih halus lagi ya. Nah, selanjutnya secara umum ini ada perineum. Nah, ini area perineum yang membatasi area vagina sama anus. Jadi ini area perineum.
vulva, istilahnya area vulva. Jadi kalau dikatakan vulva hygiene berarti membersihkan area vulva atau bagian luar sini yang terdiri dari mulai mount pubis, labio mayora, ada labia minoranya, ada klitorisnya, sama area perineum. Nah ini biasanya kalau ibu postpartum atau melahirkan, setelah melahirkan ini area sini kan suka kotor, jadi untuk dilakukan vulva hygiene, misalnya membersihkan area vulva, berarti ini area semua ini ya yang dibersihkan. Nah tadi Bartholin glands tadi, duct orifice yang area sini, nah ini yang menghasilkan sekret area vagina untuk melubrikasi, intinya ya, ada lubrikasi supaya tidak kering tadi, fungsinya itu. Selanjutnya anatomi, nah labio mayora minora ini tadi jaringan kulit atau jaringan tisu, jadi dia juga menahan untuk area-area kalau ada perdarahan, kemudian dia memprotek atau melindungi area internal tadi ya, untuk menjaga infeksi yang masuk, atau memang dia berfungsi juga kalau ada hubungan seksual itu dia masuknya ke area situ. Nah tadi yang ini yang secara internal struktur yang saya sudah jelaskan. Nah kita bisa lihat lebih dalam. Ini ada ovarian facial di sini ya, artinya pembuluh darah. Kalau tanpa adanya pembuluh darah itu tidak akan hidup jaringannya. Jadi setiap ujung-ujung atau organ-organ yang penting itu pasti selalu ada facial atau pembuluh darah yang menghidupi atau mengalirkan darah ke area situ supaya dia tetap berfungsi baik secara jaringannya. Nah ini kita bisa lihat area ovari secara jelas bagaimana tumbuhnya ovarium di dalam sini ya. Nah ini bisa dilihat secara mid-sagittal atau secara menyamping, di mana kita bisa melihat ini adalah urinary bladder. Jadi bladder itu yang di bawah ya, yang lapisan paling atas tadi. Ini yang tadi klitoris paling atas, kemudian bawahnya meatus uretra, kemudian langsung ke vagina ya. Area vaginanya di sini. Nah, ini rahim itu di tengah-tengah ya. Ini ovariumnya. Kemudian paling belakang ini rektum atau area anus gitu. Jadi begini secara miring kalau organ reproduksi wanita ya, berdampingan, ada uretranya, vaginanya sampai ke area anus. Ini sangat berdampingan dan berdekatan sekali. Kemudian produksi tadi produce female sex. Jadi ovarium juga salah satu yang penting adalah ovarium itu salah satu fungsinya menghasilkan hormon estrogen dan progesteron itu dihasilkannya di ovarium juga. Jadi kalau kebayang kalau ovariumnya bermasalah, hormon wanita estrogen dan progesteron juga bisa bermasalah ya gitu. Kemudian